Oke ya, kita mulai ya. Di sini kita lihat topologinya terlebih dahulu. Jadi pada router di sini Ether 1 Bapak colokin ke ISP1. Ya, Bapak anggap ISP1. Yang Ether 2 di sini Bapak colokin ya dari ISP2. Ya. Sedangkan yang mengarah ke PC itu Bapak pakai Ether 3. Bisa dipahami? Oke, udah ya. Berarti artinya di sini ada sumber internet ada dua ya. Baik di Ether 1 ataupun Ether 2. Makanya tadi penugasannya adalah per kelompok. Nanti kabel 3.000. Ya. Iya, kabel internetnya 2. Yaitu dicolokin Ether 1 dan Ether 2. Sedangkan kabel UTP ya, satu kabel UTP yang mengarah ke PC. Kan dalam satu baris itu ada 2 internet kan ya? Cukup satu aja, cukup satu kabel UTP aja nanti yang ke PC. Sedangkan yang sumbernya internet itu ada 2. Udah ya? Coba diperhatikan terlebih dahulu, ya. Di sini posisinya Bapak sudah reset ya. Jadi udah di reset konfigurasi. Pertama yaitu tidak lupa Bapak selalu mengasih identitas, ya. Kasih identitas. Misalnya Bapak kasih nama identitas guru Boem. Silakan nanti bisa dinamakan dengan kalian. Selanjutnya di sini ke interfaces atau interface. Di sini ubah nama penamaan interface-nya. Ya, pelan-pelan. Kalau Bapak pelan-pelan nanti nggak kedengeran. Oke, jadi setelah dikasih identitas, kita ke interface ya. Ya, ke interface. Misalnya di sini Bapak ubah penamaannya Ether 1 yaitu ISP1. Ya, Ether 1 ISP1. Play, oke. Sedangkan yang Ether 2 Bapak ubah namanya Ether 2 strip ISP2. Itu ya. Selanjutnya yaitu Ether 3-nya Bapak beri nama ya PC client atau PC boleh. Nah, jadi sudah sesuai topologi ya. Selanjutnya kalau sudah kita ke konfigurasi DHCP client ya. Di sini konfigurasi load balance pakai metodenya adalah ECMP. Kepanjangan dari ECMP apa? Equal cost multiple pair. Ya. Selanjutnya kita ke IP DHCP client. Ada yang tahu fungsi dari konfigurasi IP DHCP client? Ya, betul. Pertama klik tambah ya. Lalu kita konfigurasi yang pertama pilih interface-nya yang Ether 1 ISP1. Slide oke. Nah, di sini Bapak dapat IP-nya adalah satu segmen dengan punya kalian yaitu 10 10 10 10. Karena kita di sini pakai metode ECMP, akan tetapi di sini ya gateway-nya sama ya, itu seperti apa nanti konfigurasinya. Tambahkan lagi, jadi pada DHCP client ini ada 2 interface yaitu Ether 1 ISP1 dan Ether 2 ISP2. Nah, di sini kita mendapatkan bahwasanya gateway-nya sama ya. Bukan IP address-nya yang sama, tapi gateway-nya yang sama. Kita bisa lihat kalau IP gateway-nya sama itu di menu IP routes
routers. Nah, sama nggak? Sama. 10 10 10 1 gateway-nya. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita konfigurasi IP address untuk ke PC client. Pilih IP lalu address. Kita klik tambah ya, tambah. Bapak asumsikan IP-nya 192.168.100.1/25. Jangan lupa interface-nya pilih pada Ether 3-nya. Jangan yang Ether 2 ya, pilih Ether 3. Oke, kalau sudah, selanjutnya konfigurasi DHCP server. Apa fungsi dari DHCP server? Secara ya, pilih IP lalu DHCP server. Di sini kita pertama pilih DHCP setup ya. Seperti biasa, akan tetapi di sini kita pilih interface-nya terlebih dahulu pada Ether 3 yang ke PC. Ya. Kalau sudah tinggal next aja terus. Di sini kalau kita lihat gateway-nya ini atau DNS-nya ini ada 4. 10 10 1, 1968 11, 10 10 1 lagi, dan ini. Nggak apa-apa, next, sukses. Dan di sini pastikan tidak ada relay-nya. Ya, relay-nya itu nggak ada. Pastikan tuh. Kalau sudah, selanjutnya konfigurasi firewall NAT. Yaitu di menu IP lalu firewall. Nah, kita ke tab NAT. Ya. Nah, kalau biasanya, kalau basicnya itu kan biasanya hanya ada satu doang kan ya? Nah, kalau di sini berarti ada 2. Klik tambah. Pertama, C-nya SRC NAT, lalu out interface-nya. Nah, di sini kita pilih dulu yang Ether 1, yang ISP 1. Action-nya apa? Ya, masquerade. Play, oke. Kita tambahkan lagi. Ya. Sedang yang selanjutnya berarti out interface-nya yang ISP2. Action-nya masih sama, yaitu masquerade. Ya. Ini belum baiknya belum berjalan nanti. Ya, Mas siap. Pak udah jalan Pak? Ya cuma 1 yang berjalan. Apakah sudah terkoneksi? Kira-kira? Belum. Sudah. Apakah sudah? Nah, misalnya terkoneksi atau enggaknya itu kita uji cobanya melalui command prompt ipconfig. Salah. Oke, udah dapat IP-nya. Kalau Bapak ping, sebenarnya udah koneksi, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini dia pakai 1 ISP saja. Nah, selanjutnya kita bikin IP roots-nya. Ya, pada kita bikin IP roots-nya. Berarti kita pilih IP lalu routers. Nah, dia di sini tadi hanya masih pakai 1 ISP. Kita klik tambah. Ya, klik tambah. Di sini DST address-nya biarkan 00000/0. Nah, di sini gateway-nya berarti 10 10 10 1. Ya. Lalu tambahnya apa? Persen, ya, tambahnya persen. Selanjutnya itu nama interface-nya. Misalnya kalau lupa, kita bisa balik lagi ke interface, kita buka. Nah, di sini kita bisa copy namanya, nama interface-nya, ya. Terus kita balik lagi ke sini, ya. Ini paste. Nah, seperti ini, ya. Jadi karena gateway-nya itu sama, 10 10 10 1, berarti tambahannya adalah tanda persen, ya, tanda persen lalu nama interface-nya. Di sini selanjutnya tambahkan lagi, ya. Sama berarti gateway-nya 10 10 10 1 persen
Nah, di sini namanya adalah Ether 2 sesuai dengan nama interface-nya, ya. Seperti ini. Kurang jelas. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalnya asumsinya gateway-nya itu sama, ya. Kalau metode SMP kalau gateway-nya berbeda, itu nggak seperti ini, ya. Jadi kalau gateway-nya berbeda, itu tidak seperti ini ya. Ya, seperti apa Pak? Dia kalau berbeda, ya, dia kalau berbeda itu hanya misalnya contoh di sini gateway-nya, contoh aja ya, 1.1, ya kan? Nah, sedangkan di sini yang Ether 2, ya, yang ISP2 misalnya 10, 10, 10, 1. Jadi kalau misalnya gateway-nya itu tidak sama, itu seperti ini toh konfigurasinya pada di roots-nya. Akan tetapi kalau sama kayak tadi, ya, seperti ini. Kedua. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kalau sudah kita klik apply, oke. Nah, dia sudah S ya di sini ya. Selanjutnya yaitu konfigurasi pada mangle, IP, firewall, mangle. Sebenarnya nanti ada 4, tapi kalau mau biar cepatnya itu, Bapak kan di sini udah pernah ditulis belum skrip ini? Belum. Ya, nanti bisa kalian tulis skripnya, ya. Nah, di sini Bapak copy dulu. Sebenarnya ini udah ada juga di websitenya Citra Web ya. Itu juga ada skripnya yang metode ECMP. Bapak copy. Nah, taruhnya di mana? Taruhnya pada terminal. Terminal sini ya. Ini Bapak close dulu. Di terminal, new terminal. Bapak paste di sini. Pak, kalau misalnya nggak nulis skrip itu bagaimana Pak? Nah, berarti konfigurasinya bisa seperti ini. Kita lihat kalau berhasil pada skripnya ini, kita pilih IP, lalu firewall, lalu mangle. Nah, di sini dia ada 4. Tuh. Di sini kalian mau pakai skrip apa mau manual nih? Manualnya bagaimana? Nih, kita perhatikan manualnya. Misalnya di sini nggak ada ya. Di sini kita klik tambah, nanti hasilnya seperti ini. Pertama, yaitu C-nya adalah input. Ini di IP firewall mangle. Pertama di tab general C-nya input. Nah, terus di sini pilihnya adalah in interface. Ini kalau misalnya nanti pakai scriptnya takut salah, boleh seperti ini, ya, manual aja. In interface pilihnya yang pertama yang Ether 1 dulu. Lalu ke tab action. Nah, di tab action ya ini udah ya, paham ya ini ya. C-nya input, in interface ya, bukan out interface. In interface Ether 1 dulu. Lalu ke tab action, pilih actionnya adalah mark connection. Ya, pilihnya mark connection. Lalu diberi nama, sebenarnya nama ini itu bebas, ya. Misalnya di sini Bapak namain adalah ISP1_con. Connection sebenarnya tulisannya itu connection kepanjangannya. Terus jangan lupa dicentang pada pause stroke-nya. Ya, pause stroke-nya itu dicentang. Ini yang Ether 1, ya, yang Ether 1 seperti ini. Ether 2 sama seperti ini, yang membedakan adalah hanya pada in interface-nya dan namanya ini, ya. Nama connection-nya. Misalnya ini tuh. Di sini jadi kalau udah Ether 1 selesai, yang 2 bikin lagi tambah, nanti C-nya input, in interface-nya Ether 2 ya, yang ISP2. Action-nya lalu sama mark connection. Nah, new connection mark-nya adalah ISP2. Jangan lupa centang pada pause stroke-nya. Sampai sini bisa dipahami ya?
Ya, bisa dipahami ya? Oke, itu. Nah, yang nomor 3 ya, yang nomor 3 ini. Itu bagaimana, Pak? Yang pertama kita klik tambah lagi. Jadi yang ketiganya kita klik tambah, masih di manual. Nah, di sini cairnya adalah output. Ya. Cairnya adalah output. Lalu kita pilih pada connection mark. Di sini kalau misalnya tadi udah dipilih, udah bikin yang tadi, kalau misalnya yang ini udah dibikin, maka pada connection marknya dia akan muncul, gitu, ya, pada connection mark. Lalu ke tab action, actionnya masih lagi ya. Actionnya adalah mark routing, pilihnya adalah mark routing. Lalu nama routing marknya adalah ke ISP1. Jangan lupa centang pada password-nya. Nah, di sini kalau sudah di apply oke. Kita bikin seperti ini lagi, akan tetapi untuk yang ISP2 gitu. Nanti tinggal pilih yang ISP2 seperti ini ya. Cairnya output, connection marknya adalah ISP2 ya kan. Lalu actionnya mark routing, new routingnya ke ISP2, lalu pass through seperti itu. Paham? Sudah? Oke, kalau sudah di apply oke saja. Nah, sekarang kalau pengujiannya itu bagaimana, Pak, pengujiannya? Pengujiannya misalnya Bapak buka Bitly. Oke, kita lihat di sini. Kalau misalnya udah terkoneksi, tapi juga kita lihat pada firewall NAT-nya, dia sudah aktif dua-duanya, ya, sudah aktif dua-duanya. Tapi yang dominan misalnya yang mana, Pak? Ya nanti tergantung pada kebutuhan. Jadi kan kalau dilihat cara kerja load balance atau fungsinya itu adalah apa? Mengurangi pada beban traffic, ya, mengurangi pada beban traffic. Di sini kalau misalnya dilihat udah antara ether 1 dan ether 2-nya ini dia sama-sama sudah bekerja. Artinya dia saling kerjasama. Itu, ya, saling kerjasama. Bisa? Insya Allah. Silakan dikonfigurasi.